Bukan satu bintang yang pertama, bintang pangeran, bintang mutiara, bintang samudra, mega bintang dan bintang saber. Kita lihat, iya. Dan pasangan sapi Casper terlihat memimpin kali ini. Pasangan sapi kawan manis. Kita lihat apa terjadi. Kawan manis Casper. Memimpin kali ini Primadona Rasta. Kita lihat, iya, apa yang terjadi saudara-saudara? Sudah terlihat lintas garis finish. Tes. Kita lihat pemimpin di depan, Nagaya. Jauh. Dengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan sedikit membahas karena kita sudah sempat mengobrol dengan beberapa orang yang terlibat dalam karapan sapi, baik pemilik sapi yang pernah menjuarai karapan sapi. Dan obrolan kini kita himpun, kita ceritakan kembali. Jadi cerita ini cerita dalam cerita. Kita melihat dan menyaksikan langsung beberapa hari karapan sapi di arena pacu Taman Taiganja, dan kita mendapatkan begitu banyak informasi tentang karapan sapi dan kesenangan, hobi yang sama para pecinta peternak sapi di Kabupaten Sigi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa dan bagaimana karapan sapi itu, seperti apa sapi-sapi yang bisa diandalkan untuk bisa berlaga di arena pacu karapan sapi, hari ini kita membahas tentang bursa efek. Bursa efek itu istilah para pencinta peternak sapi dan penggembira yang punya hobi yang sama, menyaksikan dan memiliki ternak-ternak sapi yang dianggap bisa melakukan uji tanding dan bisa dilombakan di karapan sapi. Mereka adalah bos-bos karapan sapi. Dan namanya bos-bos pasti punya dana dan pemilik modal. Mereka bertaruh. Ini juga bukan sekedar bertaruh, tapi lebih ke kesenangan. Ini memeriahkan karapan sapi. Istilah bursa efek itu adalah bursa taruhan para pencinta dan penggembira karapan sapi. Nah, dari situ penelusuran kita mendapatkan banyak informasi. Informasi yang pertama, informasi ini kita dapatkan dari salah seorang juara di arena karapan sapi di kampung-kampung yang sudah menyelenggarakan karapan sapi. Beliau ini pernah juara di kampung sebelah. Jadi dia pernah menjuara satu, lalu juga di kelas-kelas tertentu juga dia pernah dapatkan juara. Nah, setelah kita obrol-obrol, kita sebenarnya mau ngambil gambar. Sayangnya bapak ini nggak mau diambil gambar di kamera. Jadi beliau memberikan informasi saja tanpa rekam video atau pengambilan gambar. Nah, menurut beliau di arena karapan sapi, sapi yang diperlombakan itu, seperti keterangan kita kemarin,
Sapi-sapi yang sudah berusia mendekati 10 bulan atau bukan kentus ya, bukan anak sapi, tapi sapi-sapi remaja atau sapi-sapi peranggang istilahnya. Sapi-sapi remaja ini mulai dilatih di usia 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, sampai setahun. Adapun sapi-sapi yang seumuran kadang-kadang diadu dengan sapi-sapi yang sudah agak dewasa. Sapi-sapi itu sudah termasuk di dalam kategori yang bisa menyesuaikan kecepatan dan kekuatan sapi-sapi dewasa. Itu bisa dilihat dari gigi tanggal sapi itu. Jadi kalau gigi sapi sudah tanggal, bukan dilihat dari usia. Gigi sapi sudah tanggal, boleh diikut sertakan dalam karapan untuk kelas-kelas tertentu, seperti kelas bergengsi atau kelas dewasa, kelas umum. Begitu ceritanya yang kita dapat. Selain itu, cerita yang sempat kita kulik juga, ternyata karapan sapi ini membawa berkah bagi para peternak sapi. Misalkan nih ada terjadi tukar menukar atau sapi-sapi yang sudah pernah menjuarai karapan sapi, otomatis diketahui oleh seluruh publik, seluruh pencinta dan peternak sapi di Kabupaten Sigi. Ini menandakan otomatis akan memiliki harga lebih tinggi dibanding sapi-sapi lainnya. Bukan karena besar ukuran, tapi lebih kepada sapi ini bisa diandalkan di arena pacu. Yang kedua, bibitnya bisa juga nanti lebih cepat dari indukan. Untuk diketahui juga bahwa karapan sapi ini kan sepasang tuh, 2 ekor. 2 ekor ini jantan atau betina. Betina dan betina juga, atau jantan dan jantan. Tapi kebanyakan itu jantan dan betina sepasang. Kenapa bisa betina ya? Betina larinya lebih cepat. Bisa jadi dia bisik-bisik ke jantan. Di depan ada onggokan sampah atau ada semak-semak, ada gundukan tanah. Nah, kan kita nggak tahu bahasa binatang itu seperti apa. Boleh jadi seperti itu. Jadi di arena karapan sapi, karena sapi dipasangkan, ada sapi betina, ada sapi jantan juga. Selain itu, ada cerita-cerita yang lebih menarik di arena karapan sapi, seperti ada konspirasi balik perlombaan karapan sapi. Konspirasi ini terjadi antara pemilik sapi atau pemodal dengan joki yang mengendarai gerobak di arena pacu. Kok bisa demikian ya? Jadi bisa jadi dan sering terjadi joki dibisikin untuk memperlambat laju kecepatan lari sapi di arena pacu oleh pihak lawan, atau istilahnya kalau sapi yang sudah teruji dan sudah terbukti sang juara itu biasanya kan banyak yang nggak suka, banyak saingan. Jadi persaingan di arena pacu ya jelas terjadi. Orang-orang yang menginginkan juara baru pasti membisikin ke si joki. Nah, makanya para pemilik sapi yang ikut dalam lomba karapan ini harus lebih selektif menyeleksi anak-anak muda remaja yang menjadi joki yang membawa sapi di arena karapan. Konspirasi bukan terjadi saja di arena karapan, tapi di luar. Pemilik sapi yang sudah diistilahkan para jawara, istilahnya kalau bahasa setempat sapi-sapi pataba yang sudah pernah menjuarai dan berkali-kali menjuarai. Kan banyak orang yang tidak senang semua sih. Tapi alangkah bagusnya kalau bergulir. Jadi juara-juara itu selalu ada juara baru, selalu ada juara baru. Nah, biasanya itu di akhir episode, di babak final, ada bisik-bisik juga. Jadi lintasan atau jalur yang ditempuh sama si pasangan sapi juara ini dijepit oleh pasangan sapi lawan. Jadi otomatis memperlambat laju kecepatan sapi sang juara tadi. Itu sering terjadi. Wih, keren. Karapan sapi ini bukan cuma asal-asal karapan, tapi banyak konspirasi, konflik, intrik, dan sekongkol terjadi di dalamnya. Nah, itu di arena karapan sapi. Bagaimana dengan bursa efek yang kita tadi sebut di depan? Nah, si bursa efek ini
ada taruhan. Taruhan ini biasanya para pemilik sapi dan mereka-mereka juga yang terlibat di situ. Ini bukan kayak melihat ini sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang nggak boleh, tapi ini demi kesenangan dan kita juga menyaksikan lebih antusias karena kita menaruh atau mempertaruhkan. Jadi ini pemilik sapi nih yang punya modal, yang punya dana besar, biasanya taruhan. Misalkan dia punya uang tuh 5 juta, dia sudah mengandalkan sapi yang sudah super juara, yang sudah pernah juara. Nah, semua lawan-lawannya itu yang 3 lagi sisanya pasti bukan juara. Maksudnya kalau mendapatkan juara baru bukan mustahil, tapi kenyataannya memang pasti juara lagi. Taruhannya itu, misalkan si pemilik modal besar 5 juta, jadi kita ikut nih, kita yang 1 juta. Ketika sapi sang juara terkalahkan, otomatis 5 juta di tangan kita. Jadi sistemnya seperti itu. Berapapun kolektivitas atau berapapun yang memenangkan taruhan, bila saja terkalahkan, semuanya diambil oleh pemenang dari taruhan itu. Aduh, seru menonton karapan sapi. Ini cerita hari ini. Selanjutnya cerita-cerita di hari-hari terakhir atau babak-babak final nanti kita akan menghimpun dalam kompilasi lagi. Terima kasih sudah menyaksikan kanal hari ini. Semoga mendapatkan informasi lainnya di arena Takcu Karapan Sapi Tai Ganja Kalukubula. Akhir pekan semakin rame, semakin hari mendekati babak final semakin rame. Para pencinta sapi sekabupaten Sigi sudah mulai berdatangan. Ya, kita ada saran sih sebenarnya ke panitia atau pemerintah atau siapapun dari instansi terkait. Harusnya diadakan seperti arena GP. Jadi karapan sapi kan diadakan di berbagai kampung tuh, dari kampung sini, kampung A, kampung B, kampung C. Digulir saja semuanya, ditarik poin siapa-siapa juara. Nanti di akhir musim ada juara umum dan diserahkan hadiah atau piala-piala tertentu atas nama pemerintah setempat, piala bupati misalkan, atau hadiah hiburan berupa 1 unit motor gitu. Jadi memacu anak-anak muda juga ikut memelihara sapi, menjadi joki, lebih bersemangat mencari pakan sapi, lebih bersemangat untuk ke pasar hewan mencari bibit-bibit yang bisa diandalkan di arena karapan sapi. Itu sih sebenarnya. Selain itu ya ekonomi masyarakat juga pasti ikut berdongkrak karena ya kebutuhan rokok, air minum, makan, dan petani-petani jagung atau pakan sapi juga akan membawa berkah untuk mereka. Demikian kanal dan konten di channel Deddy Sapa Teman hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana? Sendirinya dua. Cepat. Jauh di depan 21 yang ada Italia sudah lewat maju ke depan itu di depan cukup jauh sudah lewat cukup itu di depan Baru kami sampaikan